Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita akan selesaikan pagi ini surat At-Takatsur. Yang lalu pembahasan sampai di Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Pasti kalian akan melihat dengan ainul yakin, melihat jahim. Dan yang lalu sudah diterangkan tentang sifat neraka, bahwa neraka itu sangat dahsyat, sangat besar, karena diikat dengan 70 tali kekang, 70.000, dan masing-masing tali kekang dipegangi oleh 70.000 malaikat yang sangat besar, menunjukkan karena sangat dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, dan untuk membersihkan orang-orang muslim yang hatinya keras, yang tidak mampu dilunakkan oleh peringatan-peringatan Allah di dunia ini. Jadi harus dilunakkan dengan api neraka. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita dari neraka yang besar. Tsumma, kemudian di ayat terakhir surat At-Takatsur ini Allah mengatakan tsumma latus'alunna, kemudian pasti kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, tentang kenikmatan, yakni tsumma fi dzalikal waqti, pada hari itu, fi dzalikal mauqif al-azimi, pada tempat yang agung, ke tempat yang besar, yaitu di mahsyar. Mahsyar itu artinya isim makan, tempat berkumpul. Tus'aluna, pasti kalian akan ditanya anin naim, tentang kenikmatan. Nah, semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita akan ditanya. Wahtalafa al-ulama rahimahullah, ulama khilaf tentang latus'alunna yauma idzin anin naim, hal muradu al-kafiru, apakah yang dimaksudkan yang ditanya itu orang kafir, awil muradu al-mu'minu wal kafiru, atau yang ditanya itu orang mukmin dan orang kafir. Wassawabu, maka yang benar, annal murada al-mu'minu wal kafiru, maka yang dimaksud bahwa yang ditanya itu orang mukmin dan orang kafir. Kullun, semuanya, yus'alu, akan ditanya anin naim, tentang kenikmatan. Nah, lakinnal kafira, hanya saja orang kafir, yus'alu, ditanya su'ala taubih wa takri. Kalau orang kafir itu pertanyaan, yaitu pertanyaan celaan, watakri, dan bentakan. Ditanya tapi dalam rangka untuk dicela, itu pertanyaan bagi orang-orang kafir. Nah, khilaf juga para ulama tentang orang-orang kafir, apakah perbuatannya juga
ditanya, misalnya orang kafir tidak sholat atau tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah hukuman orang yang tidak sholat sama dengan orang mukmin, sama dengan misalnya orang mencuri, misalnya orang kafir mencuri, apakah dia dipotong tangan atau tidak? Itu khilaf juga para ulama. Hanya saja kalau kenikmatan bagi orang kafir itu hukumnya haram. Makanan, minuman itu bagi orang kafir haram. Karena Allah menciptakan makanan dan minuman atau rizki itu untuk diperuntukkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah untuk orang beriman. Sehingga bagi orang kafir makanan dan minuman itu bukan menambah kebaikan, tapi menambah dosa bagi orang kafir. Semakin banyak makan orang kafir itu semakin banyak dosanya. Karena hukum asal rizki itu Allah persiapkan untuk orang-orang beriman, dihalalkan untuk orang-orang beriman. Bagi orang kafir rizki itu diharamkan. Walaupun hasil jeripayahnya, hasil keringatnya itu dia makan barang haram. Nanti diterangkan oleh Syekh dalam tafsir lainnya, di ayat-ayat lain. Wal mu'minu, sedangkan orang mukmin, maka di sini pertanyaannya hanya berupa celaan kepada orang kafir. Adapun orang mukmin yus'alu su'ala tadzkir. Orang mukmin itu ditanya kenikmatan itu, yaitu pertanyaan-pertanyaan tadzkir. Tadzkir artinya mengingatkan. Wa dalilu, adapun dalil ala annahu amun, bahwasanya pertanyaan itu umum. Umum maksudnya di sini seluruh kenikmatan. Seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan pada hambanya itu ditanya. Ma jara fi qissatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin wa Umar, pada Abi Bakar dan Umar. Fa'an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, Rasulullah pada suatu hari keluar, au lailatin, atau di suatu malam. Nah, perawinya khilaf ragu kalau seperti ini. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Rasul mengatakan, ma akhrajakuma min buyutikuma, apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian, hadhihi sa'ata, pada sekarang ini. Qala, Abu Bakar dan Umar menjawab, al-ju'um, yaitu lapar. Al-ju'u ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Nah, gak bisa tidur, jadi keluar. Karena lapar ini musuhnya tidur. Gak bisa tidur kalau dia lapar. Qala, Nabi mengatakan, wa ana, saya juga. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la ahrajani alladzi ahrajakuma, itulah yang mengeluarkan aku, yaitu yang mengeluarkan kalian berdua. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa kemiskinan Rasulullah SAW kadang disampaikan kepada sahabat, penderitaan
miskinnya, apa yang dialami dalam keluarganya. Seperti dalam hadis lain juga Rasul mengatakan, istriku itu ada 9, tapi di rumah itu tidak ada makanan walaupun 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 on. Di syarah hadisnya diterangkan, atau di tafsir hadisnya diterangkan, hadis itu bolehnya atau dalil bolehnya seseorang itu menceritakan pada yang lain tentang kondisi keluarganya yang kesusahan seperti itu. Nah, kumu, maka Rasul mengatakan mari berdiri. Faqamu, maka ketiganya berdiri. Fa'ata rajulan, maka mereka mendatangi seseorang minal ansor, dari sahabat Ansor. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, saja orang Ansor yang didatangi tidak ada di rumahnya. Falam ara'atul mar'atu qalat, setelah istrinya melihat ada 3 orang, istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Ini kalau bahasa kitanya ini yang susah, marhaban wa ahlan, seringnya kita mengatakan selamat datang. Ahlan itu ahli untuk disambut. Ini kata-kata sambutan semuanya. Biasanya ahlan wa sahlan wa marhaban. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, aina fulan, kemana si fulan, suaminya maksudnya. Qalat dhahaba yasta'dzibu lana minal ma', dia lagi pergi untuk mencarikan air kita. Idh ja'al ansari, kemudian datanglah orang Ansar itu tadi. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi, maka orang Ansar tadi melihat Rasul dan 2 temannya. Tsumma qala, maka Ansar tadi mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ahadul yauma akrama adyafan minni, tidak ada seorang pun di dunia pada hari ini yang lebih mulia tamunya dari saya. Qala, jadi dikatakan oleh Abu Hurairah, fantalaqa faja'ahum, maka orang tadi pergi. Faja'ahum, kemudian datang, bi'ulkin, dengan membawa 1 tandan, fihi busrun wa tamrun wa rutabun, yang 1 tandan itu isi busir. Busir ini yang kurma yang masih belum matang, wa tamr ini yang sudah sangat matang, rutab ini yang juga belum matang tapi lebih tua dari busir. Fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Faqala, maka orang tadi mengatakan, Ansar tadi, kulu min hadhihi, silakan makan ini dulu. Nah, wa akhadhal madiyata, kemudian orang Ansar tadi mengambil madiyah. Madiyah itu parang, kalau mungkin bahasa kita parang, pisau sembelih gitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, iyyaka wal haluba. Iyyaka artinya jangan, atau hindari, atau jauhi. Wal halub, ini kambing yang diperas susunya. Maksudnya kalau mau nyembelih, jangan nyembelih yang apa? Yang perasan, yang untuk diperas susunya. Fadhubiha lahum, maka disembelihlah kambing yang lain tentunya, yang tidak diperas susunya. Lahum, untuk menjamu mereka.
Nah, ini biasa sampai sekarang tradisi orang-orang Arab di Yaman seperti ini. Kalau tidak punya kambing, biasa seminggu sekali mereka datang ke pasar yang punya uang, beli daging kambing, kemudian dimasak, kemudian ngundang orang makan bareng, undangan makan. Atau kalau di hadisnya ya, karena ini banyak kambingnya ya, ada tamu sembelih kambing. Jarang di sini ya seperti ini. Tapi itu akhlak mulia, akhlak yang bagus. Nyambut. Biasa mereka kalau selama saya di Yaman setahun itu juga sering, hampir tiap minggu ada undangan makan. Fa'akalu minasyati, maka mereka makan tadi makan apa? Kurma, sekarang makan kambing. Wa min dzalikal udku, makan kambing, kemudian makan kurma, wasyaribu, dan mereka minum. Falamma an asba'u, setelah mereka kenyang, warawau, dan sudah lega, maksudnya tidak haus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar, maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, latus alunna, pasti kalian nanti akan ditanya, an hadzan naimi, tentang kenikmatan ini, jamuan ini, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum, telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, alju, atau lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, tsumma lam tarji'u, kemudian kalian tidak kembali, hatta asabakum hadan naim, sampai kalian mendapati kenikmatan ini. Yang jadi syahid di ayat ini adalah ini, latus alunna an hadzan naimi yaumal qiyamah, pasti kalian akan ditanya kenikmatan ini pada hari kiamat. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa tidak sebatas ini saja, seluruh kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidur itu juga kenikmatan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat lain disebutkan hadza walladzi nafsi biyadihi minan naimi, ini semua jamuan ini, demi jiwa yang berada di tangannya, kenikmatan ini, alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Dhillun baridun, naungan yang dingin, warutobun thayyibun, rutab yang bagus, wa ma'un baridun, air yang dingin. Artinya Rasul menyebutkan jenis-jenis kenikmatan tadi yang semua akan ditanya. Kalau di riwayat lain seluruh kenikmatan, bahkan kalau harta atau rizki itu soalnya dua ya, dari mana dan dibelanjakan kemana, itu soalnya. Wahadha dalilun, kisah ini merupakan dalil ala anna alladhi yus'alul mu'min wal kafiru, bahwa yang ditanya nanti pada hari kiamat itu orang mukmin dan orang kafir, semuanya ditanya. Walakin yahtalifu su'al, hanya saja soalnya beda. Su'alul mu'min su'alu tadhkirin, soalnya orang mukmin itu soal tadhkir namanya, soal untuk mengingatkan binikmatillah azza wajal. Karena orang mukmin itu orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Dikatakan mensyukuri ketika nikmat itu digunakan untuk
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk takatsur, bukan untuk mengumpulkan. Nah, su'alu tadhkirin bi ni'matillahi azza wa jalla alaihi hatta yafraha, sehingga orang ini gembira. Wa ya'lama, dan dia tahu, annalladzi an'ama alaihi fid dunya yan'amu alaihi fil akhirah, sehingga dia tahu bahwa yang memberi kenikmatan di dunia juga yang memberikan kenikmatan di akhirat. Bimakna annahu idza tukramu bi ni'matihi alaihi fid dunya tukramu alaihi bi ni'matihi fil akhirah, bahwa ketika Allah memuliakan seseorang di dunia dengan nikmatnya, demikian juga Allah muliakan orang-orang mukmin itu dengan kenikmatan Allah di akhirat. Wa amal kafiru, sedangkan orang kafir, fa innahu su'alu taubih wa tandim. Adapun orang kafir, maka itu soal taubih, celaan, wa tandim, dan penyesalan. Kenapa dulu kenikmatannya itu tidak digunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah? Kenikmatan akal sehat, kenikmatan mendengar, melihat, dan seterusnya. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah, an yasta'malana fi ta'atihi, agar Allah menolong kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan dalam ketaatan. Wa ayyaj'ala ma razaqana, dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan apa yang Allah rizkikan kepada kita aunan ala ta'atihi, menjadi penolong untuk mentaatinya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha mampu. Ini selesai kita tafsir surat apa ini? At-Takatsur. Apa artinya? Memperbanyak. Hampir sama ya, kita ingat dengan surat Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa adada, orang yang banyak mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Kalau di sini bagaimana ayatnya? Alhaakum, telah melalaikan kalian at-takatsur, apa? Memperbanyak. Di Al-Humazah mengumpulkan, yang di sini memperbanyak. Ancamannya sama, kalau di sana ancamannya di Al-Humazah adalah hutomah. Ya. Kalau di sini apa? Jahim. Allah ancam dengan jahim. Semuanya mengingatkan kepada kita agar kita benar di dalam menata pikiran, menata keinginan, kehendak, yaitu semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil dunia itu sebatas bisa membantu ibadahnya. Kalau sampai dunianya itu merusak ibadahnya, dihindari. Karena nafsu maunya sebanyak-banyaknya walaupun rusak agamanya, maka itu kesalahan. Nah, maka itu yang dicela di ayat ini dan di ayat Al-Humazah itu apa? Al-Humazah ya. Nah, kita masuk di surat Al-Qari'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ini kalau di Quran terjemah diartikan kiamat. Nah, Al-Qari'atu mal qari'ah. Allah bertanya, apa itu kiamat? Padahal kiamat itu bahasa Arab juga ya. Al-Qari'ah diartikan artinya apa? Kiamat. Maka kiamat artinya apa? Berdiri. Nah. Wa ma adraka kamal qari'ah. Apakah kalian tahu apa itu qari'ah? Di sini Allah menanyakan sampai 3 kali. Ini dalam rangka tanbih atau dalam rangka untuk membangkitkan kesadaran, baik yang ngantuk atau ngelamun pikirannya kemana, maka diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya benar-benar fokus. Kenapa disuruh fokus? Karena masalahnya penting dan besar untuk menyelamatkan manusia ini, bagi yang hadir, bagi yang belajar. Itu pun digitukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qari'ah itu kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Qari'ah itu adalah hari yang manusia itu seperti belalang yang berterbangan. Manusia itu enteng, kayak belalang terbangan. Yang dimaksud berterbangan di situ tidak satu arah. Kalau mungkin kita lihat burung terbang di atas itu biasanya satu arah rapi seperti itu. Kalau ini tidak begitu, semburat kemana-mana, tidak ada arahnya, tapi semburat. Semburat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia juga ya. Wa takunul jibalu, demikian juga gunung, kal ihnil manfus, seperti kapas yang ringan. Nah, padahal gunung ini adalah pakunya bumi. Allah memaku bumi ini supaya tidak gerak, supaya tidak goyah. Oleh Allah bumi itu dipaku dengan gunung. Malah kok pakunya kok seperti itu? Itu karena dahsyatnya yang disebut qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinuhu, maka orang yang berat timbangannya, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah menjelaskan sendiri, narun hamiyah, api yang menyala. Kalau di ayat ini nasihat agar kita ini memperberat timbangan. Nah, bagaimana memperberat timbangan? Dimulai dari keikhlasannya kita mempelajari agama Allah. Karena kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya, busung. Dan yang kedua, yang dipelajari ilmunya harus benar, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan itu merupakan 2 kenikmatan terbesar, kata Imam Ibnul Qayyim. 2 kenikmatan terbesar itu yaitu sihatul iradah wa sihatul fahmi. Benarnya tujuan dan benarnya pemahaman. Tanpa keduanya ini tidak bisa. Misalnya orang itu tujuannya benar, hanya saja yang dipelajari salah, atau yang dipelajari materinya benar, tapi pemahamannya salah. Nah,
Semua belajar Al-Quran dan hadis, tapi kok bisa pecah jadi 73? Disebabkan karena apa? Pemahamannya keluar dari standarnya. Karena dalam Islam itu pemahaman itu ada apa? Ada standarnya, ada tolak ukurnya. Siapa itu? Rasulullah dan sahabat, itu standarnya, tolak ukurnya. Yang keluar dari sana itu nyimpang. Yang kedua, kalau orang itu misalnya pemahamannya benar, misalnya pemahamannya mengikuti pemahaman Rasul dan sahabat, tapi tujuannya batil misalnya, supaya dia ingin supaya banyak pengikutnya misalnya, atau supaya saya bisa mendebati orang, maka orang belajar yang seperti itu tidak nilai busung juga, batil juga. Maka kata beliau, sihhatul iradah wa sihhatul fahmi. Benarnya tujuan dan benarnya pemahaman. Maka para sahabat itu betul-betul menjadi standar, tolak ukur yang Allah jamin timbangan mereka itu berat. Ya. Sahabat itu omongannya sedikit, ya, tapi barokah. Kalau belakangan omongannya banyak, tidak barokah. Demikian juga amalannya tidak banyak. Amalannya tidak sebanyak orang-orang sekarang. Amalannya banyak, tidak ada nilainya. Kalau dulu zaman sahabat itu amalannya sedikit tapi barokah, besar pahalanya. Sampai dikisahkan oleh Rasul, kalau kalian infak, ya, sedekah dengan satu gunung emas Uhud, satu gunung emas, tidak ada yang pernah punya di Indonesia punya segunung emas Uhud, ya, itu kalian sedekahkan misalnya, itu tidak bisa menyamai sahabat yang satu orang sahabat yang sedekah dengan satu mud dari apa? Bukan emas. Bisa sedekah dengan kurma. Sedekah dengan kurma tidak sampai 1 kilo, 6 on tadi. Sahabat sedekah dengan 6 on kurma, kalian sedekah dengan satu gunung Uhud. Masih lebih besar pahalanya siapa? Sahabat. Nah, al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu, tidak perlu diulang di sini, maka kita masuk ke al-qari'ah. Al-qari'ah ismu fa'ilin, isim fa'il, min qara'a, isim fa'il dari qara'a. Qara'a ini isim apa fi'il, Abu Yahya? Fi'il. Kok ada minnya? Wal muradu, dan yang dimaukan di sini allati taqra'ul quluba, yang menggetarkan hati. Karena qara'a sendiri itu kalau di kamus maknanya lonceng, yang kalau dipukul itu bergetar itu hati. Kalau mungkin ini kaca itu, kacanya jendela itu getar gitu. Karena apa? Karena dahsyatnya getaran atau bunyi daripada dentuman. Maka kiamat itu, ketiupan itu mendentum. Itu makna qari'ah. Wa tafza'aha, dan menggoncangkan hatinya goncang, tidak ada ketenangan. Wa dzalika indan nafhi fissuri, hal itu terjadinya qari'ah ini ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil pada tiupan pertama. Ya, kita tidak asing memahami, membayangkan
Karena memang ketika trompet itu ditiup, bunyi trompetnya. Itu bunyinya itu yang disebut dengan apa? Qari'ah. Kama qala ta'ala yauma yunfahu fis-suri. Pada hari ditiupnya sangkakala, fa faza'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka bergoncang. Kalau diterjemah diartikan terkejut. Tapi ini lebih tinggi, lebih dahsyat daripada sekedar terkejut. Siapapun yang ada di langit dan di bumi, yang di langit para malaikat, ya, para nabi, dan yang ada di bumi manusia. Illa man Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa kullun atauhu dahirin. Semua mendatangi Allah dalam keadaan hina. Fahiya taqra'ul quluba, maka qari'ah ini menggoncangkan hati. Ba'da qara'il asma, setelah goncangan pendengaran, memekakkan telinga. Nah, setelah telinganya terpeka oleh suara trompet itu, kemudian hati. Wa hadhil qari'atu hiya qari'atun azimatun. Maka dentuman ini merupakan dentuman yang sangat dahsyat. La nadhira laha. Dentuman yang tidak pernah ada bandingannya. Mungkin pernah dengar bom, ledakan bom terdahsyat, bunyinya bagaimana? Itu tidak ada apa-apanya dibanding apa? Dentumannya qari'ah. Nah, qabla dzalika, kata beliau, sebelumnya, sebelum ini tiupan ini tidak ada yang sedahsyat itu. Wa hiya min asma'i yaumil qiyamah. Qari'ah ini menjadi nama dari nama-nama hari kiamat. Maka tadi juga tidak salah ketika penerjemah memaknai apa qari'ah hari kiamat. Kama tusamma al-ghasyiyah, sebagaimana hari kiamat juga diberi nama al-ghasyiyah. Nanti apa al-ghasyiyah? Wal haqqah, juga hari kiamat dinamakan apa? Al-haqqah. Wa qauluhu mal qari'ah, kemudian Allah bertanya, apa itu qari'ah? Ma, di sini kalau diartikan apa? Huna istifhamun, di sini kata tanya. Ma di sini kata tanya. Bimakna at-ta'zim, maknanya ta'zim, pengagungan, wa tafhim, sama ya, pembesaran, dibesarkan. Nah, yakni mahiyal qari'ah allati yanwu anha. Apa itu qari'ah yang sangat besar itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu qari'ah? Ketiga kalinya ya, ayat ketiganya. Hadza ziyadatun, maka ini tambahan. Fit tafhimi wa ta'zim, di dalam tafhim dan ta'zim. Tafhim tadi pembesaran, wa ta'zim dan pengagungan, wa tahwil dan kegoncangan. Nah, yani ayyu syai'in a'lamuka an hadhil qari'ah, apa yang kalian pahami tentang goncangan ini, dentuman ini. Ai ma a'zamuha, betapa dahsyatnya. Wa ma asadduha, dan betapa kerasnya. Summa bayyana ma tatakunu, kemudian Allah jelaskan kapan itu terjadi. Nah, faqala jalla wa ala, maka Allah mengatakan yauma takunus sama'u yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Kapan terjadinya? Yaitu pada hari manusia berterbangan seperti belalang. Ai annaha takunu fi dzalikal waqt, ketika itulah terjadinya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari manusia seperti belalang.
hina yahrujuna min kuburihim, yaitu ketika manusia keluar dari kuburannya. Qala ulama mengatakan yakununa kal farasil mabsus, mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Wal faras huwa hadhi tuyur as-saghir. Faras di sini kata beliau burung-burung kecil. Kalau ini diartikan burung, toirun asalnya burung. Tapi di sini seringnya diartikan belalang. Coba diterjemahnya apa? Belalang ya. Mungkin tuyur maknanya yang berterbangan. Kalau terbang namanya tuyur. Sesuatu yang kecil yang berterbangan, alladzi tatazahama, yang mereka berdesakan, inda wujudin nar, ketika ada api. Lah, antum bayangkan itu apa? Semburan ke sana sini, berterbangan ke sana sini ketika ada api. Apa itu? Itu laron, ya. Atau mungkin juga belalang, kalau ada api kemudian datang kemudian mengelilingi api. Inda wujudin nari fil laili, ketika ada api di malam hari. Wahia dha'ifatun, dan belalangnya ini lemah. Wa takadu tamsi biduni hadyin, dia terbang tanpa aturan, tidak tahu arahnya. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu berlarian, yang hamil melahirkan kandungannya, yang muda kemudian rambutnya berubah jadi beruban. Manusia itu seperti orang mabuk. Nah, padahal itu bukan mabuk kata Allah, tetapi apa? Azab Allah yang sangat dahsyat. Walakin azab Allah syadid, karena azab Allah yang sangat dahsyat. Azab Allah ya ini, qari'ah ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa orang mabuk itu diantara sebabnya karena kejadian yang dahsyat, kejadian yang ngeri, itu orang mabuk. Mabuk itu bahasa Arabnya saker atau sakron. Orang mabuk itu ada banyak sebabnya, diantaranya karena minuman. Mabuk itu definisinya apa yang dialami oleh jiwa yang sampai menutup akalnya. Itu makna mabuk. Bisa karena minum khamar, atau karena ini dahsyat. Kalau karena minum, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya orang yang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan kalian sukara. Nah, ada juga karena sangat gembira. Ada seseorang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sedang berjalan bersama tunggangannya, kemudian sedang istirahat, tunggangannya hilang. Udah cari kemana-mana nggak ketemu, dia berteduh di bawah pohon, putus asa dari kendaraannya, nunggu kematian di bawah pohon karena kendaraannya hilang dan bekalnya hilang. Kemudian kendaraannya datang. Kemudian orang tadi mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah hambaku dan saya ini adalah Tuhanmu. Ini ucapan ini apa? Kafir, ucapan kufur. Tapi tidak menyebabkan orangnya kafir karena tidak masuk akal kan ya. Akalnya tertutupi karena sangat gembiranya. Atau disebabkan karena ini. Atau karena kalau anak-anak muda karena kasmaran kayak gitu. Kadang berciuman di jalan sama perempuan, itu tidak malu. Tidak ada malu. Padahal kalau secara akal, orang akal sehat dia malu mestinya. Tapi kenapa tidak malu? Kenapa?
mabuk itu namanya mabuk, disebut mabuk cinta katanya, atau kasmaran. Kalau kata Imam Ahmad, orang mabuk itu orang yang tidak tahu bajunya sendiri atau sendalnya tidak tahu. Imam Syafi'i juga mendefinisikan seperti itu. Watatarokama warubama li taishiha taqa'u finnar, dan dia berterbangan saling menubruk karena kacau. Nah, sehingga karena kacaunya, terbangnya enggak karuan sampai dia jatuh di api. Wahya la tadri, dia tanpa disadari. Fahum yasbihunal firash fi dafihi wa hiratihi. Ini digambarkan seperti ini oleh Allah karena lemahnya dan karena bingungnya dan karena kacaunya. Wasyarihi, dan karena dia berjalan, berlari ila ghairi hadin, tanpa ada arah. Itu nanti manusia seperti itu ketika di dunia sangkakala, lari kemana tidak ada arahnya. Semua lari, kacau, bingung, nggak ada, semua ditinggal, anaknya ditinggal, rumahnya tinggal, harta yang dicintai ditinggal semuanya. Dia bingung, sibuk melihat dirinya apa yang akan terjadi. Nah, ini makna apa tadi? Makna makna kal farasil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada terjadinya qari'ah itu, yaitu pada hari manusia dalam keadaan seperti belalang yang berterbangan. Ini ayat 4 ya. Insyaallah sampai sini dulu, kita lanjutkan ahad depan. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.